Selamat sore teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan penalaran umum ya materi sore hari ini di Sabtu sore. Tapi seperti biasa sebelum mulai mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Sini aku akan izin share screen. Nah, sebelumnya kalau misalnya nanti suaraku putus-putus atau share screen-nya keluar, atau teman-teman ada yang mau ditanyakan di tengah apa namanya pembelajaran itu boleh banget. Boleh konfirmasi di kolom chat atau langsung on mic itu juga boleh ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Di sini kita akan melanjutkan. Jadi kalau misalnya minggu lalu itu kita bahas soal tryout ya, bahas soal tryout. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi. Ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah argumentasi dan yang kedua adalah aritmatika sosial. Nah, dua materi ini nanti akan kita bahas dan ini juga masuk ke dalam bagian penalaran umum. Walaupun memang ada porsinya masing-masing tuh, nggak argumentasi entah mungkin 3 soal atau mungkin 2 soal, aritmatika pun sebaliknya. Jadi kita tidak ada yang tahu, jadi kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kita mulai dari argumentasi dulu ya. Argumentasi, apa itu argumentasi? Secara dasarnya pengertiannya, argumentasi itu intinya adalah pernyataan. Argumentasi itu setara dengan pernyataan, tetapi pernyataan yang tujuannya nih untuk mendukung atau memperlemah pernyataan lainnya. Jadi ada pernyataan atau apa namanya pokok pikirannya, pokok bahasannya. Nah, kemudian argumentasi atau menyampaikan pernyataan yang ditujukan ke pernyataan tersebut bisa sifatnya mendukung atau memperlemah. Nah, di sini juga argumentasi bisa dijadikan sebagai alasan ya. Alasan ini untuk memperkuat, memperlemah, atau bisa menyatakan benar atau salah. Jadi kalau misalnya teman-teman, misal kita ngomongin obat nih gitu kan, kita ngomongin obat itu baik loh untuk kesehatan gitu kan, tapi teman-teman ngeluarin pendapat, oh enggak, obat itu tuh apa namanya, cuman apa namanya bahan kimia, nggak terlalu sehat, itu kan biasa memperlemah. Atau enggak, oh iya betul, obat itu bisa menyembuhkan penyakit, itu mendukung seperti itu. Jadi ada pernyataan, atau biasa kita sebut sebagai premis ya. Ada premisnya terlebih dahulu, kemudian kita menanggapi menggunakan argumen. Yang sifatnya ada dua, bisa mendukung atau memperlemah, atau menyatakan benar atau salah, seperti itu. Kalau misalnya benar atau salah, ini biasanya sesuai dengan konteks yang ada pada teks. Nah, pada argumentasi sendiri, itu dia memiliki struktur. Strukturnya gimana sih? Jadi di dalam struktur argumentasi, itu ada dua bagian nih intinya. Yang pertama ada premis. Kemudian yang kedua ada konklusi. Konklusi itu apa sih? Konklusi itu semacam tanggapan. Tanggapan bisa berupa simpulan atau merupakan tanggapan akhir atau bisa disebut sebagai ya bagian dari argumentasi juga seperti itu. Nah, untuk contohnya, misal seperti ini, kita menggunakan contoh-contoh yang dasar terlebih dahulu. Premis, apa itu premis? Jadi kan premis itu pernyataan awal ya. Sini premisnya adalah kebanyakan anak-anak itu memiliki aktivitas yang sibuk setiap hari. Kemudian konklusinya, oleh karena itu anak-anak membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Nah, konklusi ini atau bagian dari argumentasi ini itu kan mengacu ke premis yang pertama ya. Ya, itu mengacu ke premis yang pertama sehingga kita bisa tahu ini dari konklusi itu sifatnya apa nih, entah mendukung atau memperlemah, mendukung atau memperlemah, atau memperkuat ya, memperkuat, memperlemah. Nah, oleh karena itu, anak-anak membutuhkan banyak waktu istirahat. Ini kan berarti kita bisa lihat kalau misalnya teksnya mendukung. Kenapa? Kita bisa balik pernyataannya. Anak-anak membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak memiliki aktivitas yang sibuk setiap hari. Jadi gimana cara mengetesnya? Apakah konklusi ini memperlemah premis atau memperkuat premis? Bisa dengan cara kita balik seperti itu. Contoh yang kedua, sini ada contoh premis, ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa rokok buruk bagi kesehatan. Konklusinya apa? Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi dan sanksi yang tegas bagi perokok. Nah, masih ngomongin soal rokok kan? Masih ngomongin soal orang yang merokok gitu.
untuk melindungi masyarakat dari dampak buruknya merokok. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah buruk bagi kesehatan. Ini masih masuk ke dalam pendukung. Jadi kita bisa, kalau misalnya ini bisa nggak ya? Kadang konklusi apa namanya? Kalau misalnya kita menggunakan metode dibalik, kayak yang tadi kan kita bisa tuh anak-anak membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Kenapa gitu kan? Karena kebanyakan anak-anak memiliki aktivitas yang sibuk setiap hari. Itu kan bisa kita gunakan teknik menguji argumentasi dengan cara kita balik. Tapi kalau misalnya kita balik nih, kita kira-kira bisa nggak nih? Kadang juga nggak bisa nih. Pemerintah harus memberikan edukasi dan sanksi yang tegas bagi perokok untuk melindungi masyarakat dari dampak rokok. Kenapa? Karena ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa bahwa rokok itu buruk bagi kesehatan. Oh, ternyata mendukung ya, gitu kan. Jadi konklusinya kita bisa simpulin adalah mendukung premis. Nah, itu sedikit contoh tentang argumentasi. Di dalam argumentasi itu ada beberapa contoh-contoh lainnya nih. Yang pertama ada yang namanya argumentasi deduktif. Apa tuh argumentasi deduktif? Jadi argumentasi deduktif biasanya disajikan premis umum dulu. Jadi premis umumnya itu diberikan, kemudian kita diminta untuk menarik simpulan. Simpulan biasanya kan konklusi atau bagian dari argumentasi. Jadi ini masih dalam struktur argumentasi yang lebih spesifik gitu kan. Contohnya apa? Premis umumnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Ini kan umum ya. Semua manusia itu kan umum kan, di dunia banyak tuh manusia kan ada miliaran. Itu adalah makhluk hidup. Kemudian dikasih premis yang khusus lagi nih. Socrates adalah manusia. Mulai menjurus ke Socrates adalah manusia. Di situ kita bisa menarik kesimpulannya spesifik. Spesifiknya diambil dari mana? Dari si Socrates. Kemudian umumnya kita ambil dari makhluk hidup. Kurang lebih sedikit-sedikit mirip ya sama apa namanya penarikan simpulan kayak kemarin tuh apa namanya di minggu pertama seperti silogisme dan lain-lain. Tapi masih banyak lagi nih bentuk-bentuk argumentasi, nggak cuma deduktif aja. Apalagi selain bentuk deduktif, bentuk lainnya set. Nah, bentuk lainnya adalah induktif. Apa ini? Bentuk lainnya adalah induktif. Jadi di sini apa namanya? Oke, jadi di sini bentuk induktif itu adalah kita menggunakan contoh-contoh spesifik untuk menarik kesimpulan yang umum. Jadi kalau misalnya deduktif, tadi itu ada premis umum, kita tarik apa namanya secara khusus. Kemudian kalau yang induktif ini sebaliknya. Contohnya apa? Beberapa orang yang saya kenal memiliki mobil merah. Beberapa orang yang saya kenal memiliki mobil merah. Beberapa orang itu kan sebagian kecil ya. Kalau misalnya sebagian kecil dapat diasumsikan sebagai apa namanya hal yang spesifik. Nah, kemudian kesimpulan adalah sehingga saya menyimpulkan bahwa kebanyakan orang, nah mulai lebih luas lagi secara umum, kebanyakan orang itu memiliki mobil merah seperti itu. Jadi ini konteksnya mendukung juga nih jatuhnya nih. Berapa orang yang saya kenal memiliki mobil positif apa memiliki mobil merah, kemudian didukung ya kan dengan sebuah kesimpulan kalau misalnya kebanyakan orang memiliki mobil merah. Itu adalah contoh yang induktif. Kemudian ada contoh lagi nih. Contoh yang ketiga adalah analogi. Analogi seperti yang sebelumnya ya, kita udah pernah belajar tentang analogi. Situ kita melakukan perbandingan antara dua hal yang berbeda dalam konteks ini untuk memperkuat atau memperlemah biasanya suatu argumentasi. Contohnya apa? Untuk dua hal yang berbeda. Contoh, seperti cara orang berlari, seperti cara seorang pelari berlari untuk mencapai garis finish, seorang pebisnis juga harus berlari untuk mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Di sini konteksnya masih untuk memperkuat argumentasi. Jadi dia tuh menyamakan dua hal yang berbeda. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama untuk mencapai kesuksesan, ya kan? Berarti konteksnya masih apa namanya dalam konteks untuk menggapai sukses. Dan itu jatuhnya kan memperkuat suatu argumentasi. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda adalah analoginya. Analogi seorang pelari yang berlari dengan seorang pebisnis yang berlari itu jelas-jelas dua hal yang berbeda. Konteks seorang pelari yang berlari untuk mencapai garis finish itu secara apa namanya
secara harfiah, ya seorang pelari itu benar-benar berlari. Tapi kalau misalnya pebisnis harus berlari, itu dia konteksnya bukan benar-benar berlari ya, tapi memang mengejar dengan proses gitu, dengan prosesnya. Itu adalah contoh analogi. Nah, selain contoh analogi, di dalam argumentasi itu juga ada contoh kausal. Nah, kausal itu apa? Kausal itu adalah sebab akibat. Teman-teman pasti udah sering ketemu nih, hubungan sebab akibat antara dua hal untuk memperkuat suatu argumentasi. Contohnya kayak gini nih, ketika karena hujan deras, jalanan basah dan licin, mobil tergelincir dan terbalik. Itu kan sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena hujan deras atau jalanan basah dan licin. Bisa dikatakan karena hujan deras ini merupakan sebab. Akibatnya apa? Akibat dari hujan deras, jalanan jadi basah. Akibat. Kemudian jalanan jadi basah ini akan menjadi sebab dan mobil tergelincir menjadi akibat. Maka kesimpulan atau kita bisa tarik secara umum untuk memperkuat argumentasi, karena hujan deras jalanan basah, mobil tergelincir dan terbalik gitu kan. Atau karena hujan deras mobil tergelincir dan terbalik. Kita bisa langsung ke sini. Seperti itu yang kausal atau sebab akibat. Teman-teman pasti sering nih ketemu sebab akibat. Selain sebab akibat, yang terakhir ada yang namanya emosional. Wah, apa tuh emosional? Emosional itu konteksnya tidak selalu marah ya. Emosional itu lebih ke apa namanya? Bukan hati juga. Gimana ya? Mendefinisikan emosional. Emosi itu banyak, ada marah, sedih, senang, gembira, grogi. Oh, lebih ke perasaan. Emosional itu lebih ke perasaan. Ya, jadi kita bisa memperkuat argumentasi atau memperlemah dengan memanfaatkan emosi pembaca atau pendengar. Contohnya apa? Contohnya gini, Anda pasti tidak ingin menyaksikan binatang peliharaan. Nih, Anda pasti tidak ingin menyaksikan binatang peliharaan Anda menderita karena kurangnya perawatan. Bayangin teman-teman kalau misalnya teman-teman punya hewan peliharaan, entah itu kucing, ikan gitu kan, atau hewan peliharaan lainnya, terus kalian melihat hewan peliharaan kalian tuh sakit gitu kan. Nah, mungkin kalian akan merasakan sedih gitu, karena sedih kan bagian dari emosional. Di situ kita akan membuat argumen. Nah di sini argumen ya. Ayo kita bantu mereka untuk memberikan perawatan yang baik gitu. Ini argumen untuk mendukung secara emosi. Nah, itu adalah 5 contoh argumentasi. Ada emosional, kausal, analogi, induktif, deduktif, dan struktur serta pengertiannya. Sebelum masuk ke contoh soal, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh banget kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Atau kalau misalnya kalian punya contoh argumentasi gitu yang pengen di-share, yang pengen ditanyakan, boleh. Sebelum masuk ke contoh soal. Tidak ada pertanyaan? Masih aman ya? Oke, kalau misalnya masih aman, kita review sedikit. Pengertian dari argumentasi. Argumentasi ini merupakan pernyataan, ya, sifatnya bisa dua, baik itu mendukung atau memperlemah, atau membenarkan atau menyalahkan suatu konteks gitu kan. Kemudian untuk strukturnya itu ada premis dan ada konklusi. Ada dua, premis dan konklusi. Di mana premis ini adalah pernyataan awal, kemudian konklusi itu bisa berupa simpulan. Kemudian kalau untuk contoh jenis-jenis argumentasi, yang pertama ada deduktif, itu penarikan premis umum, penarikan kesimpulan spesifik dari premis umum. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah induktif, itu adalah kita diberikan contoh-contoh yang spesifik dulu, kemudian kita tarik kesimpulan secara umum. Kemudian ada yang namanya analogi. Analogi ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda, sama-sama berlari tapi konteksnya berbeda, seperti itu. Kemudian ada yang namanya kausal. Kausal itu adalah sebab akibat intinya.
Kenapa mobil tergelincir dan terbalik? Karena hujan deras. Gitu. Kita bisa melihat apa yang menjadi sebab dari suatu akibat. Dan terakhir adalah secara emosional. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita coba ke contoh nomor satu. Kira-kira dari teman-teman, ada yang punya ide nggak nih? Jawabannya mana? Perkuat, memperlemah? Ini ada premisnya terlebih dahulu nih. Kemudian ini ada pernyataan-pernyataan. Teman-teman bisa putuskan. Pernyataan satu, apakah memperkuat atau memperlemah atau gimana gitu. Nah, aku berikan kesempatan untuk teman-teman untuk menjawab soal ini. Silakan. Dari pernyataan satu dulu, pernyataan satu memperlemah atau memperkuat dari konteks ini. Silakan dibaca dulu. Boleh mungkin di kolom chat pernyataan satu memperkuat atau memperlemah. Nanti akan aku centang di sini. Oke, sudah dapat mungkin? Oke, ada yang menjawab memperlemah. Teman-teman yang lain, apakah setuju atau tidak? Oke, ada yang mempunyai beda pendapat, yaitu memperkuat. Teman-teman yang lain, bagaimana pendapatnya? Oke, kita baca. Peminat kendaraan listrik di Indonesia meningkat. Oke, kendaraan listrik di Indonesia peminatnya meningkat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di sini merasa mobil listrik itu lebih menguntungkan daripada kendaraan yang BBM. Kenapa meningkat? Karena mobil listrik dirasa menguntungkan. Dan juga berkat program-program dukungan dari pemerintah. Oh, berarti pemerintah juga mendukung nih. Ada beberapa programnya gitu kan. Kita lihat dari pernyataan satu, pemerintah akan subsidi mobil listrik dan motor listrik. Nah, dalam konteks ini, subsidi subsidi itu bahasa mudahnya gini teman-teman. Teman-teman kalau misalnya subsidi itu kan merupakan bantuan ya. Bantuan itu juga bisa merupakan program dukungan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang beli bensin di apa namanya pom bensin misal seliter itu 10.000. Nah, sebenarnya harga aslinya tuh nggak 10.000 teman-teman. Ya, jadi karena bensin itu disubsidi, bisa aja harga sebenarnya itu adalah 20.000 seliter. Tapi karena kita dapat subsidi, ya kan? Karena bensin itu disubsidi, maka harganya itu seliter hanya 10.000. Nah, subsidi itu berarti kan bantuan, bantuan yang diberikan kepada apa namanya kepada masyarakat oleh pemerintah, dan kita tuh merasa untung gitu kan. Sebenarnya ya gak untung juga sih. Maksudnya kita merasa terbantu gitu dengan subsidi tersebut. Jadi kalau konteksnya pemerintah akan subsidi motor listrik dan mobil listrik, ya ini merupakan program-program dukungan pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi kendaraan listrik di Indonesia gitu. Siapa yang nggak mau disubsidi gitu kan? Jadi untuk yang pernyataan satu ini cenderung untuk memperkuat. Nah, untuk pernyataan dua, silakan memperkuat atau memperlemah. Pajak kendaraan listrik lebih murah daripada kendaraan BBM. Memperkuat atau memperlemah. Oke, ada yang jawab memperlemah. Teman-teman yang lain bagaimana?
Apakah ada ide yang baru? Oke, ada yang jawab memperkuat lagi. Kita coba bahas ya. Pajak kendaraan listrik lebih murah daripada kendaraan BBM. Kalau misalnya konteksnya pajak, ini berarti arahnya ke masyarakat, ya kan? Arahnya ke masyarakat. Kalau misalnya pajak, teman-teman mungkin ada yang tahu pajak kan ya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya mendapatkan suatu pendapatan 10 juta. Nah, ada yang namanya pajak pendapatan. Pajak pendapatan itu nanti pendapatan teman-teman itu akan dipotong sebesar ya berapa persen dari 10 juta. Nah, kalau misalnya untuk kendaraan listrik di sini konteksnya, di sini katakan setiap kendaraan itu pasti punya pajak ya guys. Setiap kendaraan pasti punya pajak, tapi ada yang murah, ada yang enggak. Ketika kendaraan listrik pajaknya lebih murah, berarti kan potongan yang dilimpahkan ke kita itu lebih murah ketimbang ketika kita menggunakan kendaraan BBM. Contoh, ketika kita menggunakan atau membeli nih, misal kendaraan BBM kayak mobil atau motor yang pakai BBM gitu kan, itu misal pajaknya 10.000. Nah, kalau misalnya menggunakan mobil listrik dikatakan lebih murah, bisa aja 5.000. Nah, konteks dari pernyataan dua ini itu mengacu ke ini nih, masyarakat merasa pengguna penggunaan mobil listrik itu lebih menguntungkan. Jadi dengan adanya pajak kendaraan listrik yang murah, itu bisa menguntungkan masyarakat dan itu merupakan program-program dukungan juga dari pemerintah gitu. Jadi sepertinya sudut pandang di sini adalah sudut pandang masyarakat nih guys. Jadi untuk hal pernyataan dua ini lebih cenderung ke memperkuat. Nah, kalau misalnya pernyataan tiga, kira-kira yang mana nih? Memperlemah atau memperkuat? Silakan di kolom chat. Harga kendaraan listrik masih sangat mahal dan tempat pengisian daya masih sangat terbatas. Oke, ada yang jawab memperlemah. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju? Pernyataan tiga konteksnya memperlemah. Oke, dua orang menjawab lemah. Oke, kita coba baca. Harga kendaraan listrik masih sangat mahal dan tempat pengisian daya masih sangat terbatas. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya nanti punya mobil listrik gitu kan, punya mobil listrik tapi harganya mahal, apakah masih minat atau enggak? Ya kan, mungkin kalau misalnya harganya nggak beda jauh nggak masalah sih ya. Cuman kalau misalnya harganya sangat-sangat mahal atau sangat mahal gini, ya peminatnya, nah mengacunya ke sini, peminatnya itu tentu tidak akan meningkat tapi malah menurun. Ya kan, kalau misalnya harganya sangat-sangat mahal. Kita pakai aspek psikologis aja nih. Terus tempat pengisiannya juga masih sangat terbatas. Bayangin teman-teman lagi jalan-jalan gitu kan bareng pacar atau bareng orang tua, pakai mobil apa kendaraan listrik tiba-tiba habis satur dayanya, mau ngecas di mana kan bingung. Nah, berarti konteksnya untuk kendaraan listrik sangat mahal, apa namanya, dan tempat pengisian daya ini tuh ini konteksnya adalah memperlemah. Jadi kalau misalnya ada yang kebalikan dari teks apa namanya teks di sini, berarti itu masuknya ke memperlemah. Kalau misalnya yang keempat, pernyataan keempat, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buangan. Kira-kira mana nih yang memperkuat atau memperlemah argumen? Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buangan. Oke, memperkuat. Teman-teman yang lain, apakah setuju dengan memperkuat? Oke, langsung memperkuat. Nah, kita baca, mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buangan. Emisi gas buangan itu apa aja sih? Kayak misalnya CO2, terus apa lagi? Aduh, aku cuma tahu ini lagi. Siapa tahu teman-teman yang tahu mungkin boleh nih di kolom chat. Emisi gas buangan itu ada apa aja? Emisi gas buangan ini cenderung sifatnya itu sebagai racun bagi kita ya.
racun bagi kita manusia yang menghirupnya. Jadi kalau misalnya tidak menghasilkan emisi gas buangan, ya berarti kan kita tidak menghirup racun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan kemana gitu kan knalpot kendaraan BBM itu buangannya apa namanya sih racun semua di situ, makanya cenderung berbahaya untuk pernapasan. Tapi kalau misalnya tidak menghasilkan, berarti kan menguntungkan ke kita juga ya kan? Yes, ini adalah memperkuat. Nah, pernyataan yang terakhir, daya tahan mobil listrik cenderung menurun dalam jangka waktu pemakaian di atas 3 tahun. Wah, kita pakai mobil BBM aja tahan bertahun-tahun, tapi kok mobil listrik jangka waktunya cuma 3 tahun. Kira-kira memperlemah atau memperkuat nih? Oke, ada yang jawab memperlemah. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, dua orang lemah. Wah, dua orang berpendapat lemah. Ya, betul ya. Kalau misalnya dibandingin jangka waktu pemakaian ya, kita cuma bisa pakai 3 tahun, ya kita nggak minat lah gitu kan, orang kan kita pengennya long term. Yes, memperlemah. Good, teman-teman. Latihan soal satu. Kita lanjutkan ke latihan soal dua. Nah, wah, teksnya apa nih? Ini ada teks lumayan panjang. Terus berdasarkan informasi tersebut, mana yang pasti benar? Kalau misalnya pasti benar, biasanya mengacu ke teks gitu kan. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Atau dapat disimpulkan berdasarkan teks? Ada yang masih membaca, silakan. Take your time to read. Oke, ada yang jawab C. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan C? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Boleh banget diutarakan. Oke, ada yang jawab B. Ini gimana? Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Yang pasti benar. Ada yang punya pendapat lain mungkin? Boleh banget. Belum ada pendapat lain? Kalau misalnya belum ada, kita bahas. Oke, kadar gula yang tinggi dalam darah, kadar gula yang tinggi di dalam darah itu meningkatkan risiko kardiovaskular. Ada yang tahu nggak, kardiovaskular itu apa? Kardiovaskular itu adalah penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah. Oh, pembuluh darah. Lebih tepatnya ke pembuluh darah jantung nih, apa namanya pembuluh darah pembuluh yang ada di jantung. Koreksi kalau misalnya aku salah. Tapi setahu aku ini adalah penyakit yang ada di pembuluh darah di jantung seperti itu. Upaya untuk mencegah meningkatnya, oke, sini ada upaya untuk mencegah kadar gula dalam darah itu dapat dijaga dengan diet karbohidrat. Diet karbohidrat berarti teman-teman mengurangi konsumsi karbohidrat. Kemudian risiko terjadinya
penyakit kardiovaskular itu dapat berkurang ketika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, kira-kira mana yang pasti benar? Kita cek satu persatu dari opsi A. Menerapkan diet karbohidrat, oke, diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Loh, di sini dikatakan kalau misalnya meningkat kadar gula dalam darah, yang ini, kadar gula dalam darah kalau misalnya meningkat, itu kena risiko kardiovaskular. Kalau misalnya orang diet, kalau misalnya diet di sini kan dikatakan penyakit ini tuh dapat dicegah ketika diet karbohidrat. Sedangkan ini kontra nih, dia diet tapi meningkatkan kadar gula dalam darah. Kan konteksnya nggak seperti itu. Konteksnya adalah ketika diet, kadar gula dalam darah itu dapat dikendalikan atau bisa juga turun. Jadi yang A jelas salah. Kemudian yang B, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, konteksnya konsumsi karbohidrat ini tidak dijelaskan secara rinci nih. Apakah konsumsi karbohidratnya yang ugal-ugalan, atau ugal-ugalan atau yang apa namanya terkontrol, ya. Kalau misalnya terkontrol, kita memang masih butuh karbohidrat gitu kan. Kita butuh karbohidrat, tapi kalau misalnya terkontrol atau dikendalikan, itu ya bisa menurunkan kadar gula dalam darah ya kan dengan diet karbohidrat. Tapi masalahnya adalah konsumsi karbohidratnya ini tidak dijelaskan secara rinci. Apakah konsumsinya itu dalam jumlah yang banyak atau konsumsinya itu dalam jumlah yang sedikit atau bisa dikontrol. Jadi yang B masih kurang tepat. Kemudian yang C, resiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah, ini lumayan mendukung nih. Ini lumayan mendukung kalau misalnya kita diet, kadar gula darah turun. Kalau kadar gula darah turun, resiko kardiovaskular juga ikut berkurang atau turun ya. Jadi yang C ini masih masuk. Kita cek yang D. Menerapkan diet masih memiliki resiko penyakit kardiovaskular. Yang D sebenarnya ini masuk juga sih ya kan. Kalau misalnya kita diet, itu ya kita masih punya risiko. Risiko tuh nggak hilang, cuman risikonya menurun aja gitu. Jadi ini tuh bisa menimbulkan apa namanya, makna ganda tuh apa ya istilahnya? Aku lupa. Apa namanya, ada makna ganda gitu. Risikonya ini menurun menurun atau risikonya ini ya tetap gitu. Karena konteksnya gini guys, kalau misalnya ngomongin risiko itu bukan ketika kita terjadi. Misal seseorang terkena kardiovaskular itu bukan merupakan risiko gitu. Risiko itu adalah sebelum terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya semua orang itu punya risikonya gitu. Cuman masalahnya adalah masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular atau enggak gitu. Nah, ini konteksnya masih belum apa namanya, belum masuk nih. Ya. Kemudian yang E, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan. Wah, ketika kita menerapkan diet, penyakit kardiovaskular malah meningkat jelas-jelas salah. Jadi kita pilih yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Atau nomor 2 ini dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, aman ya. Kalau misalnya aman, kita lanjut ke nomor 3. Set. Nah, silakan nomor 3. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oh, ada konteks tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Maksudnya gimana? Dibaca dulu boleh. Kira-kira jawabannya mana? A, B, C, D, atau E? Yang udah dapet jawabannya langsung aja taruh di kolom chat.
Ada yang udah dapat jawabannya? Boleh banget teman-teman di kolom chat. Oh, masih membaca, nggak apa-apa. Masih membaca, boleh, boleh. Oke, masih menerka-nerka. Wah, pernyataan siapa ya? Mendukung, memperlemah gitu kan. Pernyataan A, pernyataan B. Oke, ada yang jawab B. Teman-teman yang lain bagaimana? D mungkin Kak? Oh, ada yang jawab D. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, kita bahas ya. Kita bahas. A, menyatakan A ini seseorang ya. Seseorang yang berinisial A, admin misal. Seseorang yang berinisial A menyatakan siswa yang tinggal di asrama itu kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan yang tinggal dengan orang tuanya. Itu pendapat si A. Kemudian B. B mengatakan siswa yang tinggal sama orang tuanya itu lebih percaya diri dibandingkan yang tinggal di asrama. Oke, jadi katanya orang yang tinggal di asrama itu lebih mandiri daripada yang tinggal dengan orang tua. Tapi ada yang bilang orang yang tinggal dengan orang tua itu lebih pede, lebih percaya diri daripada yang tinggal di asrama. Survei menunjukkan bahwa, oh ini argumennya ya, survei menunjukkan bahwa remaja yang percaya diri ini memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada orang yang kurang percaya diri. Nah, manakah pernyataan yang tepat mengenai hasil survei tersebut? Oke, hasil survei di sini mengatakan tentang sifat. Kalau misalnya dia percaya diri, berarti dia memiliki kemandirian yang lebih tinggi daripada orang yang kurang percaya diri. Kalau misalnya pendapat dari A dan B, pendapat dari A mengatakan orang yang mandiri adalah orang yang tinggal di asrama, ya kan? Orang yang mandiri adalah orang yang tinggal di asrama. Sedangkan pendapat B mengatakan orang yang percaya diri adalah orang yang tinggal sama orang tuanya. Nah, jadi untuk soal ini kita akan pilih jawaban adalah yang E, teman-teman. Tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Kenapa? Pernyataan A itu membandingkan dua hal. Tinggal sama orang tua, ya. Orang tua, oh asrama dulu ya. Tinggal asrama dibandingkan dengan tinggal sama orang tua. Orang tua lah ya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tinggal asrama tinggal orang tua, terus kalau misalnya yang B ini membandingkan antara tinggal orang tua dengan tinggal asrama. Jadi konteks dari apa namanya pendapat A dan B itu adalah berdebat soal tinggal sama siapa gitu kan. Entah tinggal sama orang tua atau tinggal di asrama gitu. Tapi mereka berpendapat kalau misalnya tinggal di asrama itu kemandiriannya lebih tinggi daripada tinggal di orang tua. Tapi kan si A nggak ngomongin percaya dirinya. Jadi dia tidak mengaitkan antara kemandirian dengan percaya diri. Sedangkan yang survei ini hanya mengaitkan orang yang percaya diri dengan mandiri. Sehingga konteksnya itu duanya udah beda. Yang survei ini ngomongin soal sifat. Kalau yang konteks dia itu ngomongin yang tinggal sama siapa nih gitu loh. Jadi yang paling tepat adalah tidak relevan dengan pernyataan A dan B. Kayak kan kita ngomongin tinggal sama siapa gitu kan. Kita nggak ngomongin apa namanya kalau gue mandiri, gue lebih pede kan enggak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak kena nih antara yang survei sama pernyataan A dan B. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ketik 5 untuk lanjut. Boleh mungkin ketik 5 untuk lanjut di kolom chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh diajukan. Oke, seperti cukup ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Wah, tabel lagi. Wah, apa nih? Waduh,
Nah, tapi lagi ini adalah soal nomor 4. Kira-kira jawabannya yang mana nih, guys? Di sini ada teks yang cukup panjang, manakah pernyataan-pernyataan yang memperlemah jawaban. Ini benar salah maksudnya gini ya. Memperlemah, benar, benar memperlemah, atau salah tidak memperlemah gitu kan. Kalau misalnya salah, ini salah tidak memperlemah. Salah tidak memperlemah, kalau misalnya benar, benar memperlemah gitu. Silakan, kira-kira yang A jawabannya gimana nih? Kalau misalnya memperlemah itu apa namanya mendukung teks. Salah. Kalau misalnya memperlemah itu kontra dengan teks atau tidak sesuai dengan teks biasanya. Gimana ya nulisnya? Memperlemah itu bisa juga tidak sesuai teks atau dia punya fakta yang lain selain dari teks, tidak sesuai teks. Itu bisa memperlemah. Kontra lah dengan apa yang ada di teks gitu. Silakan. Pernyataan satu apa nih? Kira-kira benar atau salah, memperlemah atau tidak memperlemah. Oke, benar. Kalau benar berarti benar memperlemah ya. Benar memperlemah. Oke, kita oh ya. Oke, dua orang benar. Nah, kita bahas. Kunci supaya tetap sehat mental dalam kerja, khususnya di tempat kerja ya gitu. Adalah dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Itu adalah kunci untuk tetap sehat mental. Psikologi, sorry, psikolog adalah orang ya. Psikolog itu menyatakan bahwa banyak pekerja tidak menyadari mengenai pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Demikian juga pihak manajemen perusahaannya itu sering memberikan tugas di luar jadwal kerja. Wah, kacau. Pernyataan satu adalah banyak pekerja yang berkonsultasi ke psikolog tentang tekanan pekerjaan. Banyak pekerja yang berkonsultasi ke psikolog tentang tekanan pekerjaan. Berarti apa? Berarti pekerja tersebut sadar. Pekerja tersebut itu menyadari bahwa apa namanya keseimbangan mereka terganggu gitu kan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Sedangkan kalau pada teks ini adalah banyak pekerja yang nggak menyadari ya kan mengenai pentingnya keseimbangan. Kalau misalnya mereka sadar, ya mereka udah konsultasi nih kayak gini. Di sini berarti pendapatnya adalah banyak pekerja kok yang berkonsultasi ke psikolog dengan tekanan pekerjaan gitu kan. Berarti itu memperlemah teks tersebut. Oke, betul. Kalau pernyataan dua yang gimana nih? Jawabannya apa? Kalau pernyataan dua. Banyak perusahaan yang menaikkan upah karyawan supaya karyawan sehat mental. Salah. Oke, ada yang berpendapat salah. Salah memperlemah berarti memperkuat. Salah memperlemah atau tidak memperlemah berarti dia memperkuat. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah punya pendapat yang lain? Kita coba bahas ya. Kita langsung aja bahas nih. Banyak perusahaan yang menaikkan upah karyawan supaya karyawan semakin sehat secara mental. Kalau misalnya perusahaan menaikkan upah karyawan supaya mereka sehat secara mental, berarti pihak manajemennya itu mengerti gitu kan, mengerti kondisi karyawan. Kalau misalnya di teks, kalau misalnya di teks, psikologi menyatakan banyak pekerja tidak menyadari. Demikian juga pihak manajemen. Berarti konteksnya apa? Konteksnya psikologi itu menyatakan banyak pekerja tidak menyadari dan pihak manajemen
itu atau manajemen perusahaan itu tidak menyadari mengenai pentingnya kesehatan mental bagi para pekerjanya. Sedangkan kalau di pernyataan dua, di sini dikatakan perusahaan menaikkan upah karyawan supaya sehat secara mental. Artinya perusahaan menyadari gitu ya kan. Sedangkan apa yang dikatakan psikolog itu pihak manajemen perusahaan pun nggak menyadari gitu. Jadi sebenarnya konteksnya ini lebih ke apa namanya memperlemah, lebih ke memperlemah ya, lebih ke memperlemah konteks di atas. Soalnya konteks di atas kan perusahaan itu tidak menyadari ya kan, nggak menyadari kesehatan mental, dikasih tugas terus. Sedangkan di sini konteksnya menaikkan upah. Sini nggak dikatakan menaikkan upah berarti memperlemah. Benar memperlemah teks di atas. Kalau yang pernyataan tiga, kira-kira mana nih guys? Memperlemah atau memperkuat? Silakan. Memperlemah atau memperkuat? Oke, set. Berarti memperkuat. Kalau misalnya salah, salah memperlemah berarti memperkuat. Wah, ini kayaknya udah dari teks nih malah ya. Banyak pekerja yang tidak sadar mengenai keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Banyak pekerja yang tidak menyadari mengenai pentingnya keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Iya ya. Dia tidak memperlemah ya, tapi memperkuat. Tuh. Kalau yang pernyataan 4, bagaimana teman-teman? Banyak orang yang mengeluh tentang kondisi kesehatan mental. Kalau misalnya mengeluh, berarti mereka sadar atau nggak sadar tuh. Nah, itu berarti yang harus dipertimbangkan. Melemah atau memperkuat. Banyak orang yang mengeluh. Oke, ada yang benar berarti memperlemah. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pendapat lain? Kita cek. Oke, kita cek ya. Banyak orang yang mengeluh tentang kalian kelihatan kayak ini kecil ternyata ya. Banyak orang yang mengeluh tentang kesehatan mental, tentang kondisi kesehatan mental. Kalau misalnya banyak orang yang mengeluh, berarti banyak orang sadar. Iya nggak? Kalau misalnya banyak orang yang mengeluh, berarti banyak orang sadar. Wah, ayo salah atau benar? Kalau misalnya banyak orang yang mengeluh, berarti apa namanya? Mayoritas dari mereka sadar. Kalau misalnya mereka sadar, berarti mereka keluhkan itu ke psikolog. Sedangkan kalau misalnya di teks psikologi ini mengatakan bahwa banyak pekerja yang tidak menyadari gitu kan. Kalau misalnya tidak menyadari ya mereka nggak keluh gitu kan, tiba-tiba stres, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba apa gitu kan. Kesehatan mentalnya terganggu. Jadi kalau misalnya banyak orang mengeluh, berarti mereka sadar. Oke, jadi ini konteksnya adalah apa namanya ini benar. Dia benar memperlemah. Karena di sini kalau misalnya banyak orang mengeluh, berarti banyak orang sadar gitu akan pekerjaannya. Tapi kebanyakan orang kan nggak menyadari. Kalau misalnya keseimbangan kehidupan pribadi gitu kan. Seperti itu. Oke, ini untuk latihan 4. Kita lanjut. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke latihan 5? Oke, kita lanjutkan ke 5. Wah, apa nih kelima? Pernyataan yang tepat sesuai dengan informasi yang disampaikan owner. Nah, mana yang pernyataan yang tepat? Apakah pernyataan satu benar, maksudnya adalah tepat sesuai dengan disampaikan owner atau salah? Silakan dibaca dulu, boleh banget nih. Latihan soal nomor 5.
Ada yang udah punya ide? Boleh banget. Pernyataan satu benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan owner. Oke, salah berarti tidak sesuai. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah setuju? Oke, salah juga. Oke, kita bahas ya. Walaupun sekarang sudah banyak produk lokal, walaupun sudah banyak produk lokal dengan model yang bagus, gitu kan, berkualitas baik, tetapi daya jualnya itu kalah dibandingkan dengan sepatu impor. Menurut salah satu owner dari perusahaan sepatu lokal, kondisi ini disebabkan oleh belum terbangunnya budaya masyarakat lokal untuk memilih produk lokal dibandingkan dengan produk impor. Sehingga pilihan untuk membeli produk impor masih dianggap lebih bergengsi. Pernyataannya, yang pertama, sudah semakin banyak influencer yang mempromosikan produk lokal, sehingga membuat masyarakat lebih bangga. Nah, masalahnya adalah owner nggak ngomongin sama sekali soal influencer nih. Ya kan, nggak ngomongin siapapun soal influencer. Jadi, ya ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan si owner ya. Dia nggak ngomongin influencer, dan masyarakat bilang, ya produk impor lebih bergengsi, ya kan. Artinya kan, kebanggaan terhadap produk lokal itu masih kurang. Kalau pernyataan dua, sesuai atau tidak sesuai, teman-teman? Silakan. Kira-kira yang mana pernyataan dua? Daya beli tas impor jauh lebih tinggi dibandingkan tas lokal. Benar atau salah? Oke, ada yang jawab benar. Teman-teman yang lain bagaimana? Ya, daya beli tas impor jauh lebih tinggi. Ini adalah pernyataan yang benar. Kenapa? Karena nih, konteksnya ada di sini ya. Si apa namanya ownernya ngomongin nih. Pilihan, pilihan untuk masyarakat dalam membeli produk impor itu masih lebih tinggi nih ya kan, karena lebih bergengsi. Jadi daya beli tas impor ini kok daya beli ya? Harusnya sebenarnya bukan daya beli deh. Kalau kalau misalnya daya beli itu lebih ke kemampuan orang untuk membeli nih sebenarnya. Daya beli, kalau misalnya daya beli itu lebih ke, oh ini kita jabarin aja deh. Kalau misalnya orang ngomongin daya beli, kayaknya ada yang salah. Kalau misalnya orang ngomongin daya beli, itu ngomongin soal kemampuan untuk membeli atau mampu, mampu membeli. Kalau misalnya daya beli tinggi, berarti banyak orang mampu untuk membeli. Daya beli artinya itu mampu untuk beli. Nah, apakah ownernya ngomongin mampu atau enggaknya? Coba kita lihat. Oh, ada di sini nih ya, daya jual nih. Daya jual sepatu lokal masih kalah. Kalau misalnya daya jualnya kalah, berarti, oh iya betul-betul, daya beli. Jadi ada di sini ya ternyata ya. Tapi kan di atas bahasanya sepatu. Emang ini ngomongin apa? Oh my God. Ini kayaknya tipu guys. Ini harusnya bukan tas nih iya juga ya. Tipu nih kayaknya. Kayaknya aku tipu nih. Ini masih ngomongin sepatu nih. Sorry, sorry, sorry. Sepatu ya. Saya beli sepatu lokal masih kalah. Beli sepatu lokal. Oh, iya betul sepatu ini. Bukan tas ini guys. Ini sorry, sorry. Ini salah. Ini harusnya sepatu ya. Daya beli sepatu. Kalau misalnya dibilang daya jual sepatu lokal kalah, berarti kan daya jual sepatu impor tinggi. Kalau misalnya daya jualnya tinggi, berarti daya belinya juga tinggi, kayak gitu.
Artinya mereka mampu menjual banyak, berarti ada orang yang beli banyak. Ya, ini masih masuk ke pernyataan yang benar. Sorry, ini bukan tas, ini sepatu. Tipe dikit. Pernyataan tiga, model sepatu lokal lebih cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Sepertinya enggak ya. Di sini orang masih tetap milih produk impor ya kan, karena lebih bergengsi. Kalau misalnya ngomongin lebih cocok, mereka nggak butuh cocok, mereka butuhnya gengsi. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Ada pertanyaan nomor 5, teman-teman, silakan. Aman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 6. Wah, ini kita bareng-bareng nih, guys. Sepertinya kita dikejar waktu. Latihan soal nomor 6. Nah, istilah, tentukan pernyataan yang memperlemah dan memperkuat. Oke. Istilah transisi energi itu adalah populer di sosial media, bahkan di media massa. Seminar nasional dan internasional, populer di media sosial, media massa, seminar internasional, diskusi publik, sampai ke masyarakat umum. Transisi energi ini adalah usaha untuk beralih dari energi fosil ke terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi ini merupakan satu dari banyak bentuk preventif atau mencegah untuk perubahan lingkungan. Oke, kita cek pernyataan. Usaha meminimalisir perubahan iklim melalui energi masih minim. Apakah memperkuat atau memperlemah? Kalau misalnya kita lihat dari teksnya, ya, kalau misalnya kita lihat dari teksnya, dia ngomongin transisi energi, apa namanya itu jor-jor, maksudnya bagus banget gitu loh. Transisi energi populer, kemudian transisi energi apa namanya pemakaian yang terbarukan, ramah lingkungan, gitu kan katanya sih gitu. Tapi di sini usaha untuk perubahan lingkungan itu aja masih minim ya kan. Jadi ngapain ngomongin transisi energi? Yes, ini adalah memperluas. Kalau yang kedua, transisi energi menjadi bahan perbincangan hangat di khalayak umum. Di, ya betul ya kan. Kalau misalnya dari apa pernyataan di atas adalah ya, transisi energi itu populer gitu kan, populer di media sosial, populer kayak viral gitu lah, viral di media sosial, media massa sampai ke masyarakat umum. Ini bahan perbincangan yang hangat di khalayak terus diperbincangkan, berarti mendukung nih gitu kan. Kita harus optimis. Yang pernyataan ketiga, kita harus optimis bahwa transisi energi ini merupakan kebijakan yang tepat, butuh proses sehingga mungkin dilakukan. Kalau misalnya dari kata-katanya ini lebih ke memperkuat ya guys ya. Karena kalau misalnya di atas, wah ngomongin transisi energi ini bagus banget, kita harus mendukung bla 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 gitu kan. Terus ada pertanyaan, ayo kita optimis gitu kan bahwa transisi energi kebijakan yang tepat dan butuh proses gitu kan sehingga mungkin dilakukan. Jelas ini adalah memperkuat eh, pernyataan di atas. Ada pertanyaan untuk transisi energi? Silakan teman-teman. Mana ya? Sep, kita lanjut ke nomor 7. Wah, ngomongin AB lagi nih. Kita baca aja bareng-bareng. Pernyataan A. Jika desa X menyelesaikan, oke, jika desa X berhasil menyelesaikan program intensifikasi pertanian, maka pangan dapat terpenuhi. Gitu aja. Kalau misalnya X berhasil program intensifikasi pertaniannya, maka pangan terpenuhi. Kalau yang B, program intensifikasi pertanian itu bisa berhasil kalau dilakukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah secara optimal dan berkelanjutan. Kalau misalnya ini argumentasinya apa nih? Berdasarkan data yang ada, program intensifikasi pangan tidak berhasil karena ada gangguan belalang sehingga gagal panen. Nah, kira-kira manakah pernyataan yang paling tepat? Apakah memperkuat, memperlemah dari A dan B, atau tidak relevan? Kira-kira yang mana nih?
Woi, ada yang jawab D. Teman-teman yang lain bagaimana? Kita coba cek ya. Jadi kalau misalnya apa namanya intensifikasi ini di konteksnya adalah tidak berhasil. Tidak berhasil ini bisa melemahkan pernyataan A dan pernyataan B. Kita lihat baik-baik. Kalau misalnya yang A, dia berhasil, langsung dampaknya. Jadi apa namanya jika berhasil. Kalau misalnya yang A, jika jika berhasil, jika berhasil, maka dia langsung ngomongin dampak. Apa namanya? Dampaknya adalah pangan terpenuhi, ya kan? Jika berhasil, pangan terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang B ini ngomongin apa namanya dapat berhasil jika ada apa namanya ada cara. Jadi kalau misalnya yang B ini dapat berhasil jika cara atau kerjasama nih, cara atau kerjasama itu dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya yang A itu bisa berhasil, pangan terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang B bisa berhasil kalau kita kerjasama. Kalau ini lebih ngomongin ke dampak, kalau ini lebih ngomongin ke caranya, metodenya. Kalau misalnya konteksnya yang ini, di sini dikatakan tidak berhasil. Itu bisa melemahkan A dan B. Tapi masalahnya adalah di sini katanya, ini karena ada gangguan belalang, sehingga gagal panen. Nah, gagal panen ini merujuk ke kebutuhan pangan, ya nggak sih? Kalau misalnya gagal panen, berarti kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Kalau misalnya kebutuhan pangan tidak terpenuhi, berarti melemahkan opsi yang A. Tapi gangguan belalang ini, apakah gangguan belalang disebabkan karena masyarakat dan pemerintah itu tidak bekerja sama secara optimal? Kan tidak, ya kan? Jadi bisa aja masyarakat sama pemerintah itu udah kerja sama secara optimal, ya kan bisa aja, siapa tahu. Tapi gara-gara ada belalang nih, yang di luar prediksi masyarakat dan pemerintah, menyebabkan gagal panen. Nah, konteksnya, gagal panen udah pasti kebutuhan pangan tidak terpenuhi. Tapi gara-gara belalang, belum tentu gara-gara masyarakat sama pemerintah nggak optimal. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini lebih tepat untuk memperlemah pernyataan yang A. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke soal apa materi selanjutnya? Ah ya, materi selanjutnya. Untuk argumentasi, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kalau misalnya tidak ada, ketik 10 untuk lanjut ke materi aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Oke, 10 aman nggak? Oke, terima kasih. Aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial ini penerapan ya, penerapan ilmu matematika di bidang ekonomi, geografi, dan sosiologi. Tapi di sini kita akan lebih fokus ke ekonomi. Ada banyak materi tentang aritmatika sosial. Contohnya apa? Jual beli. Jual beli itu kan kaitannya sama ekonomi. Nah, kaitan sama ekonomi, apa namanya aritmatika sosialnya ada beberapa rumusnya. Ada yang namanya keadaan untung dalam konteks jual beli. Teman-teman pasti tahu untung harga jual tentu lebih besar daripada harga beli. Yang menjual barang akan lebih untung. Ya, jadi untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Dan persentase untungnya adalah besar untungnya dibagi harga beli dikali 100%. Jadi kalau misalnya teman-teman berperan sebagai penjual, teman-teman misal pengen ngejual laptop, teman-teman beli harganya 10 juta. Gimana nolnya? Nolnya banyak. Oh, kita ke contohnya aja kali ini ada contohnya nggak?
Ini keadaan rugi nih contoh. Oh, yaudah, ini pakai contoh sini aja. Misal teman-teman beli laptop harganya 10 juta. 10.000 deh gitu aja. Teman-teman beli laptop harga 10.000. Kemudian teman-teman jual 17.000. Nah, ini harga belinya, ini harga jual. Berarti itu teman-teman untung berapa? Kan ini dikurang dulu kan. Dikurang ini adalah keuntungan ya. Berarti berapa persentasenya? Ini harus dibagi dengan harga belinya, bukan harga jualnya. Ini adalah persentase keuntungan. Baru kita kalikan 100%. Nah, prinsip yang persentase untung ini diperjelas lagi di sini, di rumus yang ini, guys. Ya, jadi prinsip persentase untung itu dijelaskan lagi di rumus yang ini. Tapi teman-teman cukup memahami dua rumus ini aja yang utama. Kalau misalnya ini udah paham, teman-teman bisa mengolah yang ini. Set, kalau ada keadaan untung, ada yang namanya keadaan buntung, ya, atau rugi ya. Kalau misalnya rugi, sebaliknya harga jual barang lebih kecil daripada harga beli barang. Kalau misalnya tadi teman-teman beli laptop harganya 10.000, ya kan, terus teman-teman jual 8.000, kan nggak balik modal, modalnya 8.000. Teman-teman jualnya modalnya 10.000, tapi teman-teman jual cuma 8.000. Berarti berapa ruginya? Ruginya adalah 2.000 nih, teman-teman rugi 2.000. Persentasenya dibagi dengan 10.000. Tetap dibagi dengan modal atau apa namanya harga beli teman-teman. Seperti itu. Ini rumusnya, teman-teman bisa apa namanya menerapkan rumus-rumus seperti ini. Ini contohnya, seorang pedagang menjual barang dengan harga 80.000 dan telah memperoleh keuntungan sebesar 25%. 80.000 ini merupakan apa namanya besar keuntungan dan harga jual. Tapi yang ditanya adalah kira-kira, oh ini harga jual, harga jual udah termasuk untung. Kira-kira berapa harga belinya? Nah, tadi kalau misalnya harga beli itu kan cenderung nilainya 100%. Kalau misalnya harga jual plus untung, harga jual plus untung itu kan akan sama dengan apa namanya 100% ditambahkan berapa persentase untungnya, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman udah mendapat keuntungan sebesar 20%, berarti apa namanya 80.000 ini 80.000 80.000 ini akan sama dengan harga belinya ditambahkan untung. Mana nih? Tambahkan untungnya ini 25%. Berarti 80.000 ini adalah 125% nilainya dari harga beli. Harga belinya berapa? Harga belinya 100% ini. Berarti gimana caranya? Tinggal harga belinya atau yang ditanya itu dibagi dengan 125%. 125% ini merupakan ini harga jualnya. Harga jual tapi udah ikut untung. Nah, kemudian teman-teman kali 80.000. Ini kalau misalnya kita bagi 25, ini akan 4 per 5. Ini kita coret, ini adalah 16. 16 kali 4, ini adalah 64.000. Seperti itu untuk mengetahui apa namanya kira-kira harga belinya berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman ngejual 80.000, 80.000 ini adalah apa namanya persentase untung, apa persentase harga beli ditambahkan dengan keuntungan. Keuntungan 25% atau P. Nah, ini merupakan jualnya. Oke, jadi kalau misalnya mau dapat berapa harga belinya, tinggal 100 dibagi harga jual. Ada pertanyaan untuk harga jual beli barang? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, aman ya. Kalau misalnya aman, kita lanjutkan ke ini, aritmatika lainnya. Tabungan. Ini konteksnya tabungannya tuh ke bank. Konteksnya tabungannya ke bank. Tabungan merupakan bagian dari aritmatika sosial. Persentase tabungan awal adalah 100%. Kalau misalnya teman-teman punya uang 200.000, kemudian teman-teman mau tabung ke bank, nah berarti apa namanya
tabungan teman-teman yang awal itu adalah 100% gitu. Nah, kalau misalnya persen bunga itu adalah tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Jadi bunga itu gimana sih konsepnya? Kalau misalnya teman-teman bulan ini, bulan apa? Maret ya? Bulan Maret ini teman-teman nabung 200.000. Kemudian teman-teman ambil di bulan Maret misal, kemudian teman-teman ambil di bulan April, di bulan keempat. Tiba-tiba teman-teman bisa ngambil 210.000. Nah, 10.000 ini merupakan bunga. Ya. Jadi 10 ribunya ya, ini merupakan bunga per bulan. Bunga itu jadi tuh di dalam tabungan, bunga itu tuh apa namanya, nilai tambah yang bank kasih ke teman-teman seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya, bunganya. Gimana cara nyari bunganya? Cara nyari bunganya adalah 10.000. Ini kan 10.000-nya per bulan, berarti 10.000 dibagi 200.000, kemudian teman-teman kalikan 100%. Nah, ini nanti dapat persentase 0,5 ya, 0,5% per bulan. Nah, ini adalah bunganya. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nabung bulan Maret 200.000, 1 tahun kemudian jadi 400.000, berarti bunganya per tahun itu kenaikannya berapa? 100.000 dibagi 200 kali 100%. Oke, kita coba contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Dian menabung 800.000 pada suatu bank. Setelah 3 bulan, tabungannya menjadi 818.000. Nah, kira-kira bunga setahunnya berapa? Gimana cara ngitungnya? Kita lihat berapa kenaikannya. Awalnya kita nabung 800, kemudian tiba-tiba jadi 818. Berarti berapa bunganya? Bunganya adalah 18.000. Nah, 18.000, tapi ini kan per 3 bulan. Ini kita bagi dengan, untuk mencari persen bunganya, kali 800.000, kemudian kita kalikan 100%. Ini nanti teman-teman akan mendapatkan 2,25%. Ini adalah per 3 bulan. Per 3 bulan. Kalau misalnya per setahun berapa? Per tahun. Kalau misalnya per tahun ya udah, 1 tahun kan 12 bulan. 12 bulan. Nah, ini kali 4 aja. Kali 4. Berarti ini akan menjadi 9%. Ada pertanyaan untuk bunga, teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman untuk bunga? Kalau misalnya aman, kita lanjutkan nih. Set. Pinjaman. Nah, pinjaman ini 11-12 sama bunga. Apa sama tabungan? Bedanya apa? Kalau misalnya tadi teman-teman nabung 100.000, terus duit teman-teman nambah. Kalau misalnya pinjaman beda. Teman-teman minjem 100.000 ke bank, tiba-tiba teman-teman harus balikin 110.000 ke bank. Nah, ini adalah prinsip bunga di dalam pinjaman. Ya, berarti ada bunga sebesar 10 per 100.000, 10.000 ya. 10.000 per 100.000 yang harus teman-teman bayar. Kali 100%. Nah, maka bunga pinjamannya ini adalah sekitar 10 ya, 10%. Ini adalah bunga pinjaman. Jadi kalau misalnya untuk tabungan, teman-teman nabung 10.000, uang teman-teman akan nambah. Jadi 110.000 karena bunga. Tapi kalau misalnya untuk pinjaman, teman-teman minjem 10.000, teman-teman harus balikin 110.000 seperti itu. Hanya jangan jangan coba-coba untuk pinjam ke bank guys, karena ada bunganya. Nanti teman-teman harus bayar lebih ke bunga seperti itu ke bank. Itu adalah prinsip bunganya. Kita pakai contoh. Ini adalah contohnya. Nih, Pak Amin minjem uang sebesar 5 juta, ya kan? Sebesar 5 juta. Ya, kita tulis 5 segini aja lah ya. Terus dikenakan bunga 10% per tahun. Oke lah, kira gini. 10% per tahun dan Pak Amin berencana mengembalikan dalam waktu 2 tahun.
Nah, kalau misalnya setahun persen bunganya 10%, kalau misalnya 2 tahun, berarti bunganya berapa? 20%. 20%-nya berapa nih? Kalau misalnya kita itu. Sat, 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 sat. 5 juta ya, sama dengan 1 juta. Ini adalah bunganya, bunga yang teman-teman harus balikin, bunga yang teman-teman harus bayar gitu kan. Berarti berapa yang teman-teman harus bayar? Yang harus teman-teman balikin itu adalah 5 juta ditambahkan ditambahkan 1 juta, tambahkan 1 juta. Ini hasilnya adalah 6 juta. 6 juta yang harus teman-teman balikin dalam waktu 2 tahun. Berarti berapa teman-teman bayarnya? Kalau misalnya teman-teman balikin setiap bulan selama 2 tahun, berarti kan ini kita bagi 24. Ya kan? Karena 2 tahun ada 24 bulan. Berarti per bulan berapa? Per bulan teman-teman harus bayar sebesar 250.000. Seperti itu prinsip tabungan. Jadi disarankan untuk tidak meminjam ke bank. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk pinjaman? Silakan, boleh banget. Tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, set, kita lanjutkan ke diskon. Nah, apa itu diskon? Teman-teman pasti pernah ketemu nih. Yang suka belanja ke mall, diskon 70% ditambah 10%, boleh banget kakak ibu gitu kan. Nih, diskon atau rabat bahasa lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu rabat, rabat itu merupakan diskon. Jadi prinsipnya adalah rabat ini adalah besar potongan dibagi harga jual dikalikan 100%. Jadi misal teman-teman pengen beli celana nih, harganya 100.000, terus dikatakan diskon 10%. Berarti teman-teman apa namanya, kena potongan 10%. Berarti berapa yang harus teman-teman bayar? Ini adalah potongannya, besar potongan. Tapi yang harus teman-teman bayar itu adalah 100 ribu dikalikan 90%. Nah, ini adalah yang harus teman-teman bayar. Prinsip sebenarnya itu bayar gitu loh ya. Ini adalah persen diskonnya. Kalau contoh soalnya gimana? Nah, ini adalah contoh soalnya. Misal, toko buku cermat ini membeli 500 buku IPA dan 1.000 buku matematika. Harga buku IPA adalah 5.400 per buku. Dia beli 5.400 per buku. Kemudian harga buku matematikanya adalah 6.600 per buku. Kemudian dapat diskon 15%. Kira-kira berapa yang harus dibayar? 15% berarti yang harus dibayar adalah, ini kan diskonnya, berarti 85% harus dibayar. Ya kan? Harus bayar. Nah, tinggal teman-teman hitung 85% ini yang harus teman-teman bayar dikalikan harga bukunya, harga per satu buku 5.400, baru teman-teman kalikan 500 buku. Nanti tinggal teman-teman tambahkan dengan nilai buku matematikanya yang harus teman-teman bayar adalah 85%. Habis itu kita kalikan harga buku matematikanya. Habis itu kita kalikan berapa dia beli buku matematika. Nanti teman-teman akan dapat nih nilainya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan untuk diskon? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman, teman-teman? Kalau misalnya aman, ya, kita akan lanjutkan ke tara, neto, dan bruto. Ini juga bagian dari aritmatika sosial. Siapa yang punya teman namanya tara, neto, dan bruto? Enggak ya. Jadi tara ini merupakan potongan berat. Misalnya berat wadah atau berat wadah di satu tempat. Kemudian kalau misalnya neto, neto ini merupakan berat besi suatu barang. Kalau misalnya bruto berat kotor. Contohnya gimana sih? Contohnya gini, apa namanya? Kita bikin di sini ada tara, di sini ini sesuai dengan rumus ini. Tara tambah neto
itu akan sama dengan bruto. Kalau misalnya tara ini adalah berat wadahnya, misal kaleng, ya kan? Aduh, misal kaleng harganya 1 kilogram, terus di sini isinya minyak, di sini isinya minyak 5 kilogram, 5 kilogram. Berarti brutonya ini adalah 6 kilogram. Itu adalah prinsipnya. Jadi tara itu merupakan berat wadahnya, neto adalah berat isinya, baik itu kaleng, apa apa minyak, beras, ya kan. Terus bruto itu adalah berat wadah sama minyaknya atau isinya gitu ya kan. Contohnya gimana sih ini contohnya? Nah, ini contoh bonus nih, Pak Rudi. Siapa yang punya teman namanya Pak Rudi? Dia punya rengginang, mengirimkan rengginang kepada ibunya. Ia meletakkan 1 kilogram rengginang ke dalam kaleng, beratnya 500 gram. Rengginangnya aja 1 kilogram, kalengnya setengah beratnya ya kan. Berarti rengginang ini masuknya apa? Rengginang ini masuknya ke bruto, neto, sorry, sorry. Rengginang, berarti ini merupakan bruto, neto, neto. Rengginang ini merupakan neto dan kalengnya ini merupakan apa namanya tara ya. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira berat kotor atau brutonya berapa, teman-teman tinggal jumlahin berapa berat bersihnya atau neto dan berapa berat taranya atau kalengnya. Seperti itu adalah contoh soalnya. Cukup mudah ya kayaknya untuk yang tara neto bruto ini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita akan coba bahas sedikit ya, apa namanya, ada beberapa contoh soal nih. Ada beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, harga baju setelah dipotong 15% adalah 170.000. Kira-kira berapa harga baju mula-mula? Nah, di sini kan kita tahu berarti harga baju setelah dipotong 15%. Berarti kan di sini kita tahu kalau misalnya diskonnya, kita tahu diskonnya adalah 15%. Berarti harga baju atau harga bajunya ini adalah 85%. 85% ini setara dengan 170.000 ya kan? Kan dikatakan seperti itu. Setelah dipotong harganya jadi 170.000. Kira-kira berapa harga baju mula-mula? Nah, kalau misalnya ditanya harga baju mula-mula, berarti ini adalah 100% teman-teman ya kan? Harga baju mula-mulanya. Gimana caranya? Kita lakukan perbandingan sederhana. 100 kita bagikan dengan 85, terus kita kalikan dengan 170.000. Ini nanti kita dapat nih coret-coret, ini jadi 2. 2 kali 100, maka kita tahu harga aslinya sebelum dipotong adalah 200.000. Seperti itu untuk contoh latihan yang pertama. Nah, kalau untuk contoh latihan yang kedua, ini ngomongin apa nih? Oke, contoh latihan yang kedua. Di sini dikatakan berapa uang awal jika diketahui 15% dari suatu jumlahnya adalah 1.500. Nah, jumlah uang awal ini apa? Berarti kalau misalnya jumlah uang awal, ada kata-kata awal di sini, berarti ini adalah 100% ya. Kalau misalnya 15% dari 100% adalah 1.500, artinya kita bisa rumusin gini. 15%, ya kan? 15 per 100 dari uang awal, dari X, itu adalah 1.500. Maka kita bisa tahu X adalah 100, tinggal kita balik. Nah, pakai perbandingan terbalik kan. Uang awalnya dibagi 15, kemudian kita kalikan 1.500. Ini akan dapat hasilnya adalah 10.000. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk dua soal latihan ini? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan.
Ada? Kalau misalnya belum ada, kita coba beberapa soal lagi nih. Kita coba soal latihan ketiga. Di sini dikatakan seorang penjual mangga di pinggir kampus UGM. Ini mengeluarkan uang 1.500.000 ya, 1.500.000 untuk menjalankan usahanya, yaitu membeli mangga yang akan dijual. Pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 110%. Maka besar pendapatan penjual mangga yang didapat adalah hari itu berapa? Oke, di sini dikatakan orang jual mangga ini mengeluarkan modal dulu nih ya, modal. Modal awal itu berarti 100%. Modal awal itu senilai 100%. Ini senilai dia ngeluarin modal 1.500.000. Terus dikatakan untung sebesar 10% dari hasil penjualan. Kalau misalnya untung sebesar 10%, berarti pendapatannya gimana? Pendapatan untung ya, berarti adalah 100 untuk modal dulu ya kan, ditambahkan 10%. Berarti pendapatan dia adalah 110% atau 110 per modal awalnya, baru kita kalikan dengan 1.500. Berarti berapa nih dia dapat apa namanya? Ini tinggal kita coret, ini adalah 1.650.000. Seperti itu, teman-teman. Jadi pendapatan ini adalah nutup modal dulu, ya kan, atau 100% dulu. Namun juga dia untung gitu. Kalau misalnya rugi kan, modalnya berkurang gitu, Pak. Itu ditambahkan dengan berapa keuntungannya? 10%. Nah, pendapatan ini berdasarkan dengan modal awal. Berarti 110 dibagi 100. Kita kalikan dengan modalnya adalah 1.650.000. Seperti itu. Kita coba satu soal lagi kali ya. Nah, kita coba satu soal lagi nih. Ini adalah apa namanya? Tara, neto, dan bruto. Bruto 6 kantong gula pasir adalah 180 kilogram. Berarti 30 kilogram nih ya per kantongnya, 30 kilogram. Memiliki tara sebesar 1,5%. Berarti berapa netonya? Ini adalah bruto, ya kan? Bruto ini merupakan tara ditambahkan neto. Taranya adalah 1,5%. 1,5% itu dari mana? Dari bruto ini. Berarti 1,5% atau 1,5 per 100 ini merupakan taranya. Kita bisa hitung dulu taranya. Ini tinggal kita kali 30. Nanti teman-teman dapat hasilnya adalah 0,45. Ini merupakan tara. Atau teman-teman langsung hitung ke netonya. Kalau misalnya netonya, berarti kita bisa dapat 98,5%. Karena apa? Berarti kan tara di sini 1,5%. Berarti netonya 98,5%. Seperti itu. 98,5%, ini kita bagi 100. Habis itu kalikan 30. Kayaknya lebih gampang buat nyari tara dulu kali ya. Karena ini enak nih hitungnya. 0,45 nanti kita dapat brutonya adalah 29,55. Seperti itu. Nah, PPT ini akan aku share. Teman-teman masih ada 1, 2, 3 soal yang bisa teman-teman coba di rumah atau mereview soal-soal yang udah kita bahas. Tapi sebelum kita akhiri, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Silahkan. Atau udah cukup? Kalau ada pertanyaan boleh banget sebelum kita akhiri. Kalau misalnya udah cukup, boleh ketik 10 di kolom chat. Kita cek ombak, teman-teman. Udah cukup? 10, 10, 10. Oke. Sepertinya teman-teman udah cukup ya. Kalau misalnya sudah cukup, bisa kita akhiri. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Terima kasih banyak untuk pembelajaran sore hari ini. PPT-nya nanti akan di-share, jadi recordnya nanti juga ada. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, sampai jumpa. Dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.